Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,26% ke angka 7.269. Selain video ini kami juga mau upload tadi video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang batal melakukan akuisisi dan kemarin sempat bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa dua emiten secara pergerakan saat ini masih sideways dan BlackRock terpantau kembali masuk melakukan akumulasi setelah sebelumnya melakukan distribusi. Bagaimana potensi kedua saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca satu artikel dengan judul Balik Arah BlackRock diantam dan MDKA saat harga emas kian mengkilap. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Harga emas kian mengkilap dengan proyeksi berada di atas 2.300 US dollar per troy ounce sepanjang sisa tahun ini. Bertepatan dengan itu, BlackRock, firma investasi terbesar dunia, berbalik arah di dua emiten yaitu Antam dan MDKA. Jadi bisa kita lihat BlackRock terpantau tancap gas memborong Antam dan MDKA pada awal semester 2 ini. Jadi menurut data dari Bloomberg Terminal hari Selasa, sepanjang perdagangan Juli tahun 2024, BlackRock telah memborong 2,48 juta lembar saham Antam. Sehingga pemilikan bertambah menjadi 271,33 juta lembar saham. Sebelumnya, sepanjang kuartal 2 tahun 2024, BlackRock terpantau sudah melepas 5,61 juta. Jadi sebelumnya BlackRock melepas saham Antam, tapi saat ini kembali melakukan akumulasi. Di MDKA jika kita lihat BlackRock juga langsung tancap gas memborong 584.503 lembar saham Perseroan sepanjang Juli 2024. Dan kepemilikan BlackRock di MDKA kini menjadi 421,54 juta lembar saham. Jadi di awal kuartal 2 tahun 2024 BlackRock mulai mengakumulasi. Dan untuk MDKA juga sama, sebelumnya BlackRock sempat melepas, tapi saat ini BlackRock kembali akumulasi saham MDKA. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal jika kita perhatikan Antam hari ini masih turun 1% lebih ke 1345. Secara pergerakan memang Antam sudah mulai membaik. Sebelumnya sempat mengetes 1200. Setelah itu bisa kita lihat Antam pelan-pelan mulai bergerak naik. Saat ini sudah melewati zona 1280 sampai 1300. Jadi saat ini zona ini sudah berubah menjadi support. Kemarin Antam sempat naik menuju sekitar harga 1365. Hari ini sempat mencoba bangkit tapi ternyata masih gagal. Hari ini Antam kembali melemah dan terbentuk candle merah. Tapi penurunan hari ini menurut saya masih oke. Karena cara pergerakan sebelumnya Antam sudah naik lumayan tinggi. Jadi penurunan ini masih wajar. Dan cara pergerakan memang Antam belum bisa kita konfirmasi akan mulai uptrend karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50. Tapi jika kita lihat 2 minggu ini mulai terbentuk high low. Dan untuk Antam jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini memang ini masih ada distribusi. Asing juga terpantau 1 minggu terakhir memang masih distribusi. Walaupun tanggal 8 kemarin asing masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk Antam apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih layak untuk di hold selama Antam kuat berada di atas zona ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham Antam, saya tunggu terkoreksi dulu menuju zona sekitar 1300 sampai maksimal sekitar 1320. Apabila Antam mengetes target harga ini masih bisa bertanda rebound, saya masih menarik untuk coba entry di sekitar target harga ini karena cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Dengan target terdekat saat ini masih ada sekitar 1380 sampai 1400 atau di sekitar garis EMA 50 ini. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila Antam bergerak naik tapi tetap kesulitan untuk melewati garis EMA 50. Selama masih belum berhasil break garis EMA 50, cara pergerakan Antam masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah atau melanjutkan downtrendnya. Sekarang kita lihat MDKA. MDKA juga jika kita perhatikan cara trend saat ini juga masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi cara pergerakan juga saat ini MDKA masih bisa bertahan dari rebound dari 2300. Dan secara tren MDKA untuk tren jangka menengah masih downtrend karena sudah turun bawah garis EMA, sempat menyentuh support yang lumayan kuat di 2300. Karena sebelumnya beberapa kali mengetes support ini MDKA masih bisa bertahan dari rebound. Tapi setelah rebound bisa kita lihat di awal Juli MDKA beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 yang saat tepat di 2500. MDKA masih belum berhasil break. Jadi hari
Senin kemarin sempat naik di atas 2500 tapi penutupan masih berada bawah garis EMA 50 dan candlenya tidak oke. Ini candle doji shadow ke atas ke bawah lumayan panjang dan hari ini terpantau kembali melemah. Dan jika kita lihat untuk MDKA 1 minggu terakhir sebenarnya asing sudah mulai masuk akumulasi, tapi hari ini asing terpantau melakukan sedikit distribusi dan di broker summary terpantau ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga MDKA saya lihat masih ada potensi sideways karena sebelum bisa kita lihat sempat gagal break garis EMA 50 dan turun kembali mendekati support 2400. Jadi saya lihat minggu ini juga MDKA masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2400. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 2300 saat ini masih mau hold, saya masih bisa di hold selama masih kuat di 2400. Jadi trail stop saat ini di 2400 selama masih kuat berada di atas target harga ini. Secara pergerakan saya lihat MDKA ada potensi untuk kembali naik mengetes atau malah break 2500 dengan target kenaikan berikutnya di sekitar garis EMA 150 sampai 2600 untuk target kenaikan apabila bersih break garis EMA 50. Jadi yang belum sempat entry, saya masih bisa coba tunggu di 2400 minggu ini. Apabila MDK mengetes 2400 masih bisa bertanda rebound, saya masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek atau swing. Sekarang kita coba lihat MBMA. MBMA secara pergerakan lebih oke daripada MDKA. MBMA saat ini sudah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Sempat mengetes 650 memang masih gagal break, tapi setelah gagal break turun ke garis EMA 150 bisa kita lihat sampai saat ini garis EMA 150 masih berupa support. Jadi MBMA masih belum terkonfirmasi turun bawah garis EMA 150 di sekitar 615. Dan di bawah juga masih ada support EMA 50 di sekitar 600. Secara tren saat ini MBMA lebih oke karena masih ada dua support yang bisa menahan penurunan dari saham MBMA. Dan untuk MBMA bisa kita perhatikan di broker summary, asing hari ini terpantau masuk akumulasi setelah minggu lalu kembali keluar. Dan di broker summary ini terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Jadi MBMA cara pergerakan saat ini memang untuk tren jangka pendek masih sideways, tapi karena masih ada akumulasi saya lihat MBMA masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 650 minggu ini. Apabila berhasil break baru MBMA akan terkonfirmasi mulai uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya dengan target berikutnya sekitar 700 sampai 720 untuk target kenaikan berikutnya. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham MBMA, saya masih bisa coba tunggu dari harga 600 sampai garis EMA 150 yang saat ini sekitar 615 untuk entry-nya. Dan untuk yang dapat di harga bawah selama masih kuat di 600 teman-teman masih bisa hold terus untuk tren jangka menengah atau swing take profit apabila ternyata MBMA masih kesulitan untuk break 650. Oke, selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham TINS yang bisa kita lihat TINS hari ini kembali turun 2% ke harga 980. Penurunan ini menurut saya masih sangat wajar karena TINS saat ini sudah naik mencapai target analisa di harga 1000 yang merupakan resisten psikologis. Dan secara pergerakan juga TINS dari akhir Juni sudah naik lumayan tinggi dari sekitar 780 ke harga 1000. Jadi apabila ada 1-2 candle merah ini menurut saya masih sangat wajar. Sebelumnya juga sempat ada candle merah tapi masih melanjutkan kenaikan. Tapi jika kita lihat harga 1000 memang saat ini masih berupa resisten lumayan kuat. Sebelumnya juga sempat mengetes 1000 gagal break dan turun kembali mengetes garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan di sini penurunan 2% lebih ini terpantau sebenarnya tidak ada distribusi dan asing juga terpantau masih masuk akumulasi. Jadi penurunan 2% ini terpantau malah ada akumulasi dan asing juga masih masuk akumulasi. Jadi apabila teman-teman belum take profit di sekitar harga 1000 saat ini masih layak untuk di hold. Teman-teman bisa jadikan 935 sampai 950 untuk trail stop. Selama TINS tidak turun di bawah zona ini, TINS saya lihat masih ada potensi untuk kembali rebound dan naik mengetes harga 1000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru cuma coba entry saham TINS, menurut saya wait and see dulu. Paling oke adalah tunggu terkoreksi kembali menuju zona ini. Apabila TINS masih bisa bertanda rebound, baru ikutan entry untuk lebih amannya. Karena ingat TINS saat ini sudah naik lumayan tinggi, jadi jangan terlalu FOMO untuk mengejar di sekitar harga 1000 apabila TINS ternyata belum terkonfirmasi break. Kayak sebelumnya kita lihat history gagal break kembali turun lumayan dalam ke harga 800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.